adanya pergerakan Muhyiddin seperti itu jelas mereka benar-benar tidak menginginkan keberadaan PWI Laskar Sabilah di Tegal. Padahal Laskar Sabilah itu adalah berbadan hukum dan tujuannya adalah membela ke-NU-an. Kami adalah garda depan NU. Dengan seperti itu berarti Muhyiddin itu bukan orang NU yang harus kita perangi, jelasnya seperti itu. Dalam artian diperang itu dalam tanda petik atau memang secara enggak? Dalam arti diperangi dalam istilah akidahnya, pergerakannya, ya kan? Jelas. Nah, istilah seperti itu. Mereka sangat menghina, ya kan, dari akidahnya orang NU. Coba kita pikirkan nanti kalau mereka Muhyiddin adalah orang-orangnya Habaib atau Habib, yang jelas ya kan Habaib itu adalah ditolak dari kajian kitabnya, perpustakaannya, filologinya, dari DNA-nya. Mereka adalah bukan duriah dari Rasul. Kemudian ajaran-ajaran mereka itu melenceng dari seluruh kaidah NU. Fakih Muqaddam, ya kan, masa Fakih Muqaddam bisa mi'raj, ya kan? Bukan 1 kali tapi 70 kali. Nah, jadi itulah yang disampaikan oleh Komandan Laskar Kabupaten Tegal, Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal, Gus Khairuddin. Jadi kejadian kemarin ya, itu pas di Talang ya, pelantikan DPC PWLS Kecamatan Talang Kabupaten Tegal berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj kan, baginda Nabi Muhammad SAW. Muhyiddin yang nggak terima dengan adanya pelantikan DPC PWLS ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak ingin adanya PWI. Padahal PWI itu legal formalnya sudah jelas, sudah ada SK Kemenkumhamnya, jadi jelas. Jadi kalau hari ini ada orang yang mau membubarkan pelantikan PWLS ya, itu bisa terkena pasal karena sudah resmi terdaftar. Apalagi yang mau membubarkan itu organisasi yang jelas dilarang di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan FPI kan, gitu kan. Jadi jelas itu. Makanya kami mengajak selalu memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami ya. Ayo berpikiran yang kritis, yang waras lah. Yang kalian lawan itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu kebenaran. Dan tidak ada rumusnya kebatilan itu bisa mengalahkan kebenaran. Iya. Sehebat apapun kalian, kalau tidak membuka cakrawala pengetahuan fikroh kalian, maka kalian akan menjadi sampah peradaban. Jelas itu. Kecuali kalau PWI itu belum mengantongi SK Kemenkumham. Ini sudah jelas ini. Makanya apa yang disampaikan oleh Gus Khairuddin, tujuannya para budaknya Kabib ini, Jongosa Kabib ini menghambat PWLS atau menolak kehadiran PWLS di tingkatan apapun. Karena kita semua tahulah banyak saudara-saudara kita yang ikut gabung, bahkan di seluruh Jawa Tengah itu hampir rata-rata kabupaten kota itu gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini menunjukkan bahwa kemanfaatan adanya PWLS ini betul-betul dirasakan, kemaslahatannya dirasakan. Ya, termasuk pembongkaran makam palsu, kan gitu tuh. Termasuk pelurusan sejarah NU Jatman, kan itu salah satu yang bisa dirasakan. Terus doktrin Kabib ya, itu ya agak enggak begitu sekarang itu. Terus pendawiran hari ini betul-betul anjlok. Banyak kiai-kiai pondok pesantren itu yang betul-betul merasakan bisa bebas, yang tadinya itu spot jantung, seumpama ada orang yang pakai gamis datang ke pondoknya karena harus menyediakan ini dan itu. Wah, ngeri ya, ngeri. Hari ini dengan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah,
pendawiran turun drastis. Iya. Bahkan ada saudara-saudara kami yang berkelakar. Kasihan sekarang Habib itu mata penjaranya itu tidak ada. Loh, kalau ngomong kasihan, lebih kasihan mana orang yang didawiri dengan orang pendawir? Justru yang didawiri itu yang harus kita kasihan, para kiai, para mukibinya Habib itu sampai bangkrut usahanya. Betul itu yang perlu dikasihani. Nggak ada pun Habib itu kan yuk, masih banyak loh jalan mencari rezeki itu. Katanya leluhur mereka itu ampuh bisa menurunkan rantai dari emas dari langit, itu tinggal ngomong dengan leluhurnya, ditawasuli kan itu. Enak. Satu mata rantai kan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Selesai sebenarnya permasalahan itu. Kenapa mesti ndawir gitu loh? Kalau dilihat dari ceramahnya, doktrinnya Habib itu kan selesai. Nah, ngapain kasihan? Ya biarkan saja lah, mereka memang harus seperti itu kan. Kalau tidak ya mereka ya berperilaku yang wah meresahkan. Betul ini, sangat meresahkan saudara-saudaraku. Banyak saudara-saudara kami yang resah gelisah dengan pendawiran Habib yang terjadi masif ini. Mereka terstruktur, tersistem, wah sampai bos-bos besar yang loyal kepada Habib itu ya semua Habib tahu, karena mereka akan gedok tular kalau istilah Jawa. Wah, orang itu enak itu datangi saja. Kemarin saya datang itu dikasih 25 juta, wah. Datangi, wah seperti itu lah. Makanya hari ini ya kami tidak menarasikan kebencian. Betul tidak. Cuma kami coba untuk memberikan edukasi ya, supaya fikroh kita itu kritis gitu loh. Ya kita memang disuruh sama baginda Nabi untuk sedekah, menghormati dzurriyyahnya. Tapi bukan Habib yang hanya ngaku-ngaku tapi tidak bisa membuktikan kan. Terus salahnya di mana? Salahnya di mana? Mereka tidak bisa membuktikan, kecuali kalau Habib itu bisa membuktikan ya, secara ilmiah, secara data filolog, data genetika DNA. Mereka tidak bisa kok. Mereka itu pintarnya cuma ngaku-ngaku tok, tapi bodoh dalam membuktikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Terus kami harus bilang, wow gitu kan, harus ada bukti 2025 kok. Seenak semaunya sendiri ngaku-ngaku. Terus di sisi lain, Robito Alawiyah dengan terangnya ngomong semua ada kasus. Wah itu bukan Habib itu orang yang ngaku-ngaku itu. Enak sekali mulut kalian ngomong seperti itu. Apakah kalian tidak pernah merasakan penderitaan kami dindawiri tiap hari? Sehingga kami ketakutan, spot jantung melihat orang yang berdaster datang. Aduh, remuk ini. Tidak punya uang ini, wah pucet ini. Seperti itu. Makanya apa yang disampaikan oleh Gus Khairuddin ini, Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal, benar. Para Habib hari ini ketakutan dengan adanya perjuangan Wali Songo. Ketakutannya ini semakin memperjelas keadaan bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi. Kalau mereka itu betul-betul dzurriyyah Nabi, ngapain takut? Iya, wah. Ngapain takut? Nggak usah takut lah, santai saja lah. PWI itu udah anarkis, beda dengan organisasi yang kalian bentuk itu kan, FPI. Dikit-dikit persekusi, dikit-dikit wah macam-macam lah. Itu kan, demo, wah itu seperti itu. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan mencerdaskan kita, saudara-saudaraku.